Sebenarnya ini mungkin ada yang menganggap kamu aneh gitu. Ada yang menganggap, jalan hidupmu, perjalanan hidupmu, kok aneh bingit gitu. Kok aneh banget. Kayaknya kamu bakalan gak jelas arahnya. Kayaknya hidupmu bakalan tidak jelas gitu tujuannya. Tapi ternyata apa? Ya walaupun kamu terlihat aneh, walaupun kamu kayak apa ya, orang-orang yang benar-benar berbeda gitu ya dengan orang-orang di dunia ini, kamu punya spiritualitas yang tinggi. Jadi perjalanan hidupmu ada perjalanan spiritual yang luar biasa juga gitu ya. Akhirnya ada yang menganggap aneh, cuma kan akhirnya kayak anehnya kamu itu ya ternyata bawa berkah yang luar biasa karena ada hikmah yang luar biasa ya. Ya soalnya hidup kamu akhirnya kayak pokoknya luar biasa gitu. Tidak seperti orang-orang yang terlena ya akan dunia. Ya seperti itu. Oke. Jadi aku sih ngelihatnya orang-orang ya seperti orang masa lalu, orang yang sekarang, teman, keluarga ya atau saudara, bisa aja ada yang tertawa, ada yang ngerasa kamu aneh atau apa. Cuma entah kenapa ya, kamu itu punya aura yang makin hari makin bersinar. Kamu punya aura yang makin hari makin bercahaya. Ya karena kamu makin spiritual. Dan orang-orang ini seperti kepo ya, orang-orang ini seperti mencari tahu gitu tentang dirimu. Ya kamu soalnya kayak silau gitu. Kamu seperti cahaya yang silau gitu buat mereka. Jadi ya mereka kayak ngerasa kamu kok ini ya auramu makin positif gitu. Kan jadi penasaran sama kamu. Kayaknya hidup kamu yang berkualitas gitu. Kayaknya hidupmu yang enak begitu. Ya. Ya seperti itu. Jadinya kayak ngerasa aja, apakah kamu memang cahaya? Kamu itu berbeda karena cahaya ya gitu. Ya ngerti lah, masa enggak. Oke. Dan aku ngerasa ada sih orang yang pernah menyakiti hatimu. Entah dari tutur katanya, tingkah lakunya, egonya, kesombongannya, keangkuhannya. Itu pernah buat kamu kecewa. Tapi kayaknya apa ya, kamu kayak bisa memaafkan. Kamu juga bisa ikhlas ya. Kamu juga bisa bodoh amat. Masa bodoh gitu. Udahlah. Yang berlalulah. Dan apa ya, itu hebatnya kamu. Kamu tidak bawa lagi sampah-sampah masa lalu. Kamu tidak lagi bawa rasa sakit, rasa amarah dari masa lalu yang udah berlalu. Jadi kayak ya kamu mulai apa ya, udah healing mungkin ya. Udah selesai gitu dengan hal-hal yang sudah berlalu gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menyakitimu ini yang belum selesai. Orang-orang yang mengecewakanmu itu yang belum selesai. Karena ya ada karma ya. Karma atau tabur tuai yang belum selesai untuk orang-orang ini gitu. Ya makanya orang ini, mereka-mereka ini seperti jadi apa ya, kayak ada rasa mau nyari tahu kamu, seperti jadi ada kemelekatan gitu, kayak ada rasa ketarik energinya gitu ke kamu. Kayak apa ya, apa aku ada hutang karma sama kamu, apa aku ada rantai karma dengan kamu. Apa aku harus memohon maaf? Wah, ada yang merasa seperti itu. Oke? Nah, ada yang akhirnya mengakui intuisimu ya. Ada yang akhirnya mengakui feelingmu, firasatmu, kata hatimu. Ya. Mungkin sebelum-sebelumnya, kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin, dulu-dulunya, ada orang yang kayak ngerasa kayak perasaan kamu itu bukan apa-apa. Perasaanmu itu nggak seberapa, atau perasaanmu tidak perlu dijaga, atau perasaanmu itu tidak usah dipedulikan gitu, atau perasaanmu itu hal yang sepele lah. Kamu kalau sensitif ya udah, kamu kalau baper ya udah, kamu kalau marah, kalau kecewa ya udah,
ya udahlah, bodo amat lah. Nah, sebelumnya ada kayak gitu ke kamu. Dikira kamu tuh kayak nggak perlu dijaga perasaanmu. Tapi kan perasaanmu itu kan luar biasa sebenarnya, ya. Karena di balik sensitifnya kamu itu intuitif. Intuitif itu intuisi yang tajam, ya. Kamu punya intuisi yang bagus. Ya perlahan akhirnya ya mereka menyadarinya gitu. Ternyata intuisimu, feelingmu, firasatmu bagus sih. Karena kayak kelihatan aja gitu ya. Makin kesini hidup kamu yang makin benar. Makin kesini hidupmu yang makin bercahaya gitu. Sedangkan aku kayak ngerasa apa ya? Ya ngerasa aja aku seperti yang gak jelas gitu. Aku seperti kayak ya akunya yang gak jelas gitu. Kalau kamu kamu percaya pada perasaanmu, kamu percaya pada intuisimu, ya itulah yang menuntun kamu. Menuntun dirimu sampai apa ya, hidupmu bisa lebih baik gitu. Hidupmu terarah sebenarnya. Itu. Oke. Karena di dalam intuisi itu ada suara ilahi, suara Tuhan, suara malaikat, suara leluhur, suara penjaga gitu. Jadi nggak bisa diremehkan sebenarnya. Makanya kalau di awal-awal memang sih ada yang ngerasa ribet loh orang yang berperasaan kayak kamu. Ribet orang yang sensitif seperti dirimu. Atau drama banget lah dengan kamu yang baperan, bawa perasaan banget ya. Cuma apa ya? Ya ternyata memang perasaan itu penting gitu. Karena hidupmu yang benar-benar terarah menurut dia, menurut mereka ya. Karena kan kamu jalani hidup sesuai hati nurani. Kamu jalani hidup sesuai perasaanmu, kata hatimu, intuisimu. Di intuisi itu ada suara Tuhan ya, suara malaikat. Jadi kayak ngerasa aja, ya juga ya. Ternyata perasaan, hati nurani itu menuntun kita ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik gitu. Karena kayak apa ya, ada sih yang ngerasanya ini auramu itu makin bagus, hidupmu makin positif, sedangkan mereka di sana itu kayak ngerasa ya nggak tahu ya, kalau hidup aku sih gelap bingit gitu. Hidup aku kayaknya gelap aja gitu. Apa aku terlena ya sama dunia begitu? Sedangkan kamu ikuti perasaan, ikuti intuisi. Sedangkan aku ikuti logika, aku ikuti hal-hal dunia gitu. Jadi kayak apa ya? Memang akunya yang salah ya gitu. Kamunya ini yang benar gitu. Soalnya kamu aura makin bagus ya. Energi makin positif gitu. Jadi kayak ngerasa kamu sih yang hebat. Kamu sebenarnya yang luar biasa. Nah, kamu diakui. Ya walaupun kita nggak butuh ya validasi ya. Kita nggak butuh juga. Orang mau ngomong apa, dia mau bicara apa terserah gitu. Cuma ya itu sebenarnya. Jadi ada yang akhirnya memuja-muja kamu. Ada yang akhirnya kayak kagum gitu. Bahkan jadi jatuh cinta ya. Atau cinta lagi sama kamu. Tuh. Wah, merinding bingit ya. Seperti itu. Terus jadi awal-awalnya ada yang ngerasanya gimana ya, spiritualmu itu kayak aneh ya. Spiritualmu itu seperti tidak bisa diterima, tidak bisa masuk akal buat dia, buat mereka. Misalnya kamu membatasi diri, misalnya kamu menutup diri, mungkin ada menganggap aneh gitu. Cuma dari tindakanmu itu ternyata kamu membawa pesan spiritual ya. Dari tindakanmu menutup diri, membatasi diri ya, kamu ternyata bawa pesan spiritual. Kayak apa ya? Ya mereka itu jadi ada juga kesadaran spiritual ya. Dia sama mereka jadi ada kesadaran spiritual. Seperti sadar bahwa ya juga sih aku harus introspeksi diri.
Aku kayaknya ada salah ya sama kamu. Aku kayaknya terlalu tega ya, makanya kamu begini, makanya kamu begitu. Atau aku kayaknya memang kejam ya, makanya kamu menutup diri, membatasi diri gitu. Ada pesan spiritual di situ ya, bagi seseorang untuk ngoreksi diri. Tuh. Terus ada orang mau menjatuhkan mentalmu, mau menjatuhkan dirimu ya, dari omongannya, dari tindakannya. Contohnya teman-teman, keluarga, saudara-saudara, atau siapalah dia mereka ada menggosipkan kamu, berbicara buruk tentang kamu, atau menganggap kamu sebelah mata, atau gimana lah gitu ya. Cuma anehnya ya, kamu semakin digosipkan, kamu semakin dibicarakan, kamu malah semakin bahagia gitu. Jadi ada yang ngerasa kebakaran jenggot gitu, jadi emosi sendiri ya. Kenapa ya? Kamu makin digosipin, kamu makin bersinar. Kamu makin dibicarain, kamu makin bercahaya gitu. Jadi ada yang introspeksi diri kayak, kok jadi kamu yang bercahaya? Kok jadi kamu yang maju ke depan? Sedangkan aku tertinggal di belakang. Oh iya ya, aku terlalu sibuk ngurusin hidupmu. Aku terlalu sibuk bicarain kamu. Atau apalah, ya kami-kami ini jadinya tertinggal di belakang. Sedangkan kamu sudah fokus ke depan. Itu. Oke? Terus mungkin awal-awal kamu yang kena mental ya. Entah karena ucapan seseorang, tingkahnya seseorang, entah karena teman, keluarga, saudara, entah siapapun lah mereka ada pernah melakukan sesuatu dan kena mentalmu. Tapi itu kan waktu itu. Nah sekarang tidak lagi ya. Sekarang malahan yang kena mental itu ya mereka. Yang kena mental banget, yang kena egonya, yang kena mentalnya itu sebenarnya dia, mereka ya saat ini. Karena saat ini apa ya? Ya mungkin ada yang memang harus bayar karma, ada yang memang harus menjalani karma. Jadi ada pembelajaran, ada kesadaran untuk ngoreksi diri, untuk perbaiki diri gitu. Ada juga kayak semacam apa ya?